Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Bu Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Susi malam ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga ini. Gimana urusan anak-anak dan dapurnya sudah beres semua Bu Susi? Dapur beres Bu, anak-anaknya lagi makan. Alhamdulillah ini sudah bisa ditinggal untuk kita bertemu malam ini. Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah sudah bisa Bu. Ini kemarin nih Bu Susi menyampaikan pengen dilihat saat mengcoach coachingnya ini ya. Iya Bu, benar sekali. Ini kalau dari kompetensi coaching itu kan ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan juga hadir sepenuhnya. Ini bagian yang mana nih yang pengen Bu Susi kembangkan dan untuk saya lihat hari ini? Ya, hari ini dari ketiga kompetensi tersebut Bu, saya ingin Ibu mengamati saya dari sisi mendengarkan aktif. Karena saya merasa kemampuan mendengarkan aktif saya pada saat proses coaching itu kurang baik Bu, seperti kemarin begitu ya. Nah, kemarin saja ketika saya coaching Bu, saya mendengarkan coaching atau CGP ketika coaching, kemudian saya juga mendengarkan suara-suara anak saya yang sedang bermain dan pokoknya banyak suara-suara dari luar juga Bu. Jadi suara-suara itu tuh sering membuat saya tidak fokus Bu. Oh, jadi Bu Susi merasa tidak fokus karena saat sedang coaching itu mendengarkan suara-suara yang lain selain dari apa yang disampaikan coachingnya. Seperti itu ya Bu Susi? Iya, betul sekali Bu. Nah, kalau menurut Bu Susi ini di posisi berapa kalau dari skala 1 sampai 10 Bu Susi mendengarkan aktifnya terhadap coachingnya ini? Saya merasa masih berada dalam posisi 7 Bu. Ya, jadi saya masih mendengarkan tapi ada poin-poin yang kadang terlewatkan gitu Bu. Nah, kemudian nanti apa yang akan Bu Susi lakukan? Kemudian mau kepengen di posisi berapa sih setelah hari ini nanti mau melakukan coaching dengan coachingnya? Ya, saya berharap saya bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat saya lebih fokus. Yang pertama, saya apa Bu, melakukannya di tempat yang agak jauh dari keramaian. Kemudian dengan begitu saya bisa mendengarkan lebih fokus dan berada pada posisi 9 Bu. 9 itu sudah menurut saya sudah bagus Bu, karena ada peningkatan gitu. Oke, berarti Bu Susi mau mencari tempat yang lebih kondusif ini biar bisa mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan coachingnya, sehingga minimal Bu Susi bisa mendapatkan posisi 10 atau mungkin malah 9 atau malah 10 ya Bu Susi dengan kegiatan coaching hari ini. Oke Bu Susi mau segera langsung dipraktekkan ini kegiatan coachingnya sehingga saya bisa melihat perkembangan bagaimana Bu Susi bisa mendengarkan aktif dari coachingnya. Ya Ibu, saya langsung mau mempraktikannya dengan coach saya dan terima kasih Ibu mau menyimak saya nanti ya. Oke Bu Susi, silakan untuk dipraktekkan dengan coach. Saya akan menemani Ibu dan saya off kamera biar tidak mengganggu kenyamanan Ibu Susi dengan coachingnya. Monggo Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Susi sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, semangat. Mbak Win, kemarin Mbak Win menghubungi saya untuk bercerita. Mau bercerita apa Mbak Win?
mau cerita itu Mbak, apa masalah saya di kelas kayak gitu sama Iya. murid-murid saya gitu. Ya, tentang apa Mbak Win? Lebih khususnya lagi tentang yang di kelas. Saya itu punya murid yang eh kalau pelajaran itu nggak bisa diam gitu loh Mbak Susi. Jadi baru apa namanya, baru sebentar gitu baru mulai pelajaran sudah lari ke sana, lari ke sini, duduk di pojokan kelas kayak gitu Mbak. Kan mengganggu pelajaran gitu loh Mbak. Oh ya, lebih berarti muridnya aktif ke sana sini bahkan duduk di depan kelas ya Mbak ya. Ya mohon maaf agak saya ulangi karena suaranya tadi delay dengan pergerakannya tadi. Oh Tapi iya iya iya. sekarang udah lancar. Ya saya ulangi lagi. Jadi keaktifan murid-murid tadi yang duduk di depan kelas bahkan itu mengganggu pelajaran ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Jadi anaknya tuh, aduh kalau pelajaran di kelas tuh nggak mau duduk gitu. Pokoknya jalan terus kayak gitu. Ya, Mbak Win mengajar kelas berapa? Kelas 4 Mbak. Oh iya, kelas 4. Menurut pengamatan Mbak Win, hal apa yang membuat mereka itu jalan terus, bahkan hampir nggak mau duduk gitu? Apa yang membuat mereka seperti itu, Mbak Win? Kalau sebenarnya tuh anu Mbak, cuma satu anak yang kayak gitu tuh gitu. Oh, Ya, yang membuat dia kayak gitu tuh kalau menurut saya ya memang dasarnya dia yang nggak bisa diem kayak gitu Mbak, kayak gitulah. Nah, menurut saya emang anaknya nggak bisa diem kayak gitu loh. Yang lain tuh bisa, kalau dia tuh nggak bisa. Jadi emang eh aktif gitu anaknya itu. Kayak apa ya? Bahasa Jawanya itu gaban bayi gitulah ya Mbak ya. Gitu. iya, iya. Baik, Mbak Win, mungkin ada hal-hal ketika Mbak Win melakukan pengajaran ya, pembelajaran, Mbak Win mengajar itu, mungkinkah ada hal-hal menarik lain yang menarik perhatiannya si anak tadi? Kalau hal-hal yang menarik yang lain kayak gitu tuh sebenarnya enggak ya Mbak, iya ya di kelas saya itu ya biasa aja sih gitu. Jadi anaknya ke sana, yang menarik bagi dia itu ya itu akhirnya kayak gerak terus nanti ngelewatin siapa, ganggu temannya kayak gitu sih Mbak. Baik. Lalu apa yang selama ini Mbak Win lakukan agar anak tersebut uh, lebih berkurang kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran? Misalnya lebih berkurang jalan-jalannya, larinya ke sana sini itu. Apa yang pernah Mbak Win lakukan sebelumnya? Kalau yang selama ini saya lakukan sih, saya sadar diri ya Mbak ya, masih sebatas menasihati gitu, kemudian membuat kesepakatan kelas kayak gitu ya. Pokoknya ya apa, kalau pas pelajaran seperti itu berusaha untuk eh, apa ya intinya mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Intinya sebatas itu sih Mbak saya ya. Nanti kalau misalnya kambuh lagi ya saya nasihatin kayak gitu Mbak yang sudah saya Iya. lakukan. Baik, untuk anak tersebut bagaimana dengan kemampuan akademiknya yang Mbak Win lihat? Kalau secara umum ya Mbak, saya berusaha untuk melihat itu sebenarnya kalau kemampuan akademiknya itu bagus gitu Mbak. Pas itu dia berusaha untuk apa? em, jadi meskipun gerak-gerak kayak gitu tuh dia paham gitu loh Mbak apa yang saya sampaikan gitu. Cuma kan saya yang risih aja gitu loh. Oh, Eh, lagi proses pembelajaran kok dia gerak terus kayak gitu. Bagus oh, akademisnya Mbak, bisa kayak gitu. baik. Tadi Mbak Win mengatakan bahwa anak tersebut secara akademis juga bagus ya. Kemudian meskipun sambil jalan, anak tersebut juga bisa merekam apa yang Mbak Win ajarkan.
ya. Nah, pernahkah Mbak Win melakukan diagnosa awal, asesmen awal tentang gaya belajar anak? Nah itu Mbak, untuk diagnosa awal untuk gaya belajar itu sudah sih saya melakukan gitu, tetapi masih ala-ala kayak gitu ya Mbak ya istilahnya, baru baru ya saya ngambil dari internet, saya pakai gitu, terus apa namanya, eee saya kurang begitu paham gitu, masih sejauh ini masih apa, saya sudah melakukan tapi tindak lanjutnya. Nah, saya sadari nih Mbak, memang tindak lanjut dari apa, dari tes itu yang saya belum apa namanya, belum maksimal kayak gitu Mbak. Jadi memang memang kalau di hasilnya sih dia memang dominan di kinestetis gitu ya Mbak ya. Tapi pembelajaran saya masih masih itu, masih pikul rata lah istilahnya kayak gitu. Iya. Iya, bagus sekali Mbak Win, luar biasa, jenengan sudah berkenan berusaha untuk mencari informasi, bahkan melakukan asesmen diagnosa awal pada soal-soal download di internet ya. Mungkin Mbak Win juga hebat sekali, luar biasa, sudah mengetahui gaya belajar anak tersebut kinestetik. Tentunya dengan ciri-ciri yang anak tadi suka jalan ke sana kemari ya Mbak ya. Namun Iya ketika betul. mengatakan bahwa pembelajaran ini masih umum, masih biasa saja begitu. Nah, apakah pembelajaran yang Mbak Win lakukan tadi itu memiliki dampak kepada anak tersebut? Yang jika dikaitkan dengan, oh anaknya kinestetik, pembelajarannya Mbak Win itu desainnya seperti apa? Gitu. Apakah kinestetik juga mendukung gaya belajar anak tersebut atau tidak? Begitu Mbak Win. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang memang saya sadar diri sih Mbak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan tuh belum belum berpihak pada anak itu, khususnya yang anak-anak kinestetik kayak gitu. Pembelajaran yang selama ini saya laksanakan, lebih ke, apa ya, memfasilitasi anak-anak yang dominan di audio dan visual kayak gitu Mbak. Jadi memang, saya tuh belum maksimal lah memfasilitasi model belajar yang anak kinestetik itu, kayak gitu. Saya sadar diri. Alhamdulillah jika Mbak Win menyadari diri, melakukan refleksi singkat ya, yang spontan sekali, bahwa Mbak Win mengakui belum memfasilitasi gaya belajar kinestetik kepada anak tersebut khususnya ya. Lalu apa yang ingin Mbak Win lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Pada pembelajaran selanjutnya saya ingin metode pembelajaran gitu, metode belajar itu cocok gitu ya untuk anak-anak yang kinestetik kayak gitu gitu, yang apa, yang buat siswa tuh benar-benar aktif kayak gitu loh, geraknya istilahnya, yang apa namanya, support dia untuk melakukan ini itu kayak gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk belajar dulu tentang model pembelajaran kooperatif ya Mbak Susi ya. Kan itu kalau saya sih menilai itu lebih lebih aktif itu anak itu kayak gitu. Nah, saya akan belajar itu, kemudian saya juga akan berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya seperti itu Mbak Susi. Oh iya, berarti Mbak Win mengatakan, mohon maaf jika saya ulangi ya, tadi sempat suaranya putus-putus sebentar. Mbak Win akan Iya, melakukan pembelajaran dengan metode kooperatif ya, iya agar betul. agar dapat memaksimalkan anak tersebut selain untuk lebih aktif lagi, dan bahkan poin plusnya baik untuk lebih aktif lagi. Nah, apakah ada poin plus lagi modul pembelajaran yang Mbak Win akan terapkan ini selain membuat siswa lebih aktif? Oh, iya, selain siswa lebih aktif gitu kan, kalau apa, kalau dengan apa, kooperatif itu kan,
apa ya, mereka ekspor sendiri ya Mbak pengetahuan-pengetahuannya itu kayak gitu. Nggak saya yang dominan ceramah kayak gitu. Saya yakin lah nanti hasilnya juga lebih maksimal lagi gitu di daya nalarnya mereka gitu. Pengetahuannya lebih jangka panjang kayak gitulah. Iya. Dan saya juga itu Mbak jadi kepikiran nih, berarti memang saya harus banyak untuk apa ya, sesuatu yang istilahnya tuh praktik kayak gitu Mbak. Jadi nggak yang hanya diem, anteng aja ngapalin aja, tapi juga yang benar-benar praktek apa yang anak-anak pelajar itu dipraktekkan kayak gitu. Dengan begitu kan anak saya yang nggak bisa anteng tadi dia bisa dapat kerjaan gitu ya istilahnya ya belajar sesuai dengan passionnya dia kayak gitu. Yang lain juga nanti saya kira akan terbantu juga kayak gitu. Saya yakin lah anak-anak lebih suka kalau banyak gerak ketika pelajaran kayak gitu Mbak, namanya anak-anak kayak gitu. Ya, menarik sekali Mbak, ide yang baru Mbak Win ungkapkan tadi cemerlang sekali ya, bahwa pembelajaran kooperatif tapi dengan praktek juga ya. Nah ini Iya. poin emasnya di sini. Pembelajaran kooperatif tapi dengan praktik, tidak hanya kooperatif berdiskusi mengerjakan soal ya, tetapi ada geraknya juga di situ ya. Ya, Betul. geraknya di situ yang nanti akan memfasilitasi gaya belajar anak tersebut yang tadi Mbak Win ceritakan. Lalu Mbak Win akan mempraktikkan model pembelajaran kooperatif khususnya dengan desain praktik tadi itu pada pelajaran apa? Pada pelajaran atau materi apa? Oke, yang paling dekat itu saya pengennya pada materi pelajaran IPAS, Mbak Susi. Karena memang kalau IPAS itu kan materinya banyak gitu ya, yang harus dipahami oleh siswa itu banyak kayak gitu. Mungkin besok lah, pekan besok itu pas jam IPAS saya akan berusaha untuk mempersiapkan pelajaran dengan baik gitu, biar saya bisa banyak membimbing siswa untuk praktik gitu dan menggunakan pembelajaran kooperatif kayak gitu rencananya. Baik, Mbak Win akan melakukan itu pada mata pelajaran IPAS ya. Di kelas. Iya. Ya, adakah mata pelajaran lain yang bisa menggunakan model pembelajaran tersebut selain IPAS? Apakah ada lagi? Banyak Mbak, saya kira bisa itu nanti saya padu-padankan kayak gitu ya. Karena praktik itu kan tidak melulu praktikum ya Mbak ya. Yang penting siswa itu ya namanya aja praktik gitu ya. Dia psikomotornya bergerak seperti itu. Jadi nanti bisa saya optimalkan di pelajaran-pelajaran yang lain juga gitu. Tapi karena saya merasakan paling berat itu di IPAS, jadi nanti saya optimalkan di IPAS terlebih dahulu. Dan nanti di mapel-mapel yang lain juga. Kalau yang lain sih ya oke gitu, tapi saya tidak merasakan begitu keberatan gitu loh Mbak. Kalau selama ini kan IPAS emang yang dipahami harus banyak gitu, sedangkan ini kan aku gitu banget kayak gitu. Oh iya, baik. Ternyata idenya Mbak Win itu untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif, termasuk di dalamnya ada kegiatan praktek, tidak hanya di IPAS ya, yang biasanya IPAS itu identik dengan praktik, tetapi bisa di PPKN juga bisa ya Mbak ya, di pelajaran-pelajaran juga bisa. Ya, Iya. ya. Menarik sekali Mbak Win. Adakah hal yang akan Mbak Win persiapkan pertama kali atau di awal sebelum melakukan hal tersebut? Apa yang akan Mbak Win persiapkan pertama kali? Tentu pertama kali saya akan membaca dulu terkait metode itu gitu ya Mbak, yang kooperatif yang akan saya pakai ya tekniknya yang mana, kemudian membuat perencanaan pembelajarannya harus saya persiapkan juga apa perlengkapan-perlengkapannya kayak gitu, mana yang harus saya print, nanti untuk LK-LK-nya seperti apa kayak gitu baru nanti saya terapkan karena memang butuh persiapan untuk melakukan itu semuanya. Tapi saya kira itu nanti akan akan sebanding gitu ya dengan hasilnya kayak gitu. Ya, luar biasa sekali Mbak Win, semangat untuk mempelajari sintaksnya terlebih dahulu ya Mbak Win tadi ya. Iya, betul. Langkah-langkahnya bagaimana cara mempraktikkan model pembelajaran kooperatif. Ya, semoga Mbak Win dapat
mendapatkan referensi yang baik. Luar biasa sekali Mbak Win. Tadi Mbak Win sudah menceritakan solusi dari permasalahan yang Mbak Win hadapi. Adakah solusi lain yang Mbak Win dapatkan selain itu? Atau yang itu mau dieksekusi terlebih dahulu? Saya mau coba itu dulu Mbak, yang pasti mau coba itu dulu. Pokoknya saya jadi tersadarkan nih setelah bercakap-cakap dengan Mbak Susi bahwa saya harus banyak mengeksplor dengan beragam model pembelajaran, dengan pokoknya gaya belajar siswa itu harus aktif kayak gitu, tidak hanya untuk mengakomodasi anak-anak yang kinestetis, tapi ya memang anak-anak itu seusia segitu tuh senang kayak gitu. Jadi saya harus banyak eksekusi untuk melibatkan siswa itu aktif kayak gitu. Iya. Ya, luar biasa sekali Mbak Win. Tadi Mbak Win akan memulai itu minggu depan ya? Iya. Adakah hal lain yang akan Mbak Win sampaikan pada pertemuan kita kali ini? Saya kira itu dulu Mbak, nanti sambil saya praktikkan, kalau saya ketemu kendala lagi kayak gitu nanti saya akan menghubungi Mbak Susi lagi nanti. Baik, terima kasih Mbak Win. Saya ucapkan terima kasih Mbak Win sudah berkenan untuk sharing dengan saya. Ya, saya senang sekali bisa melihat sisi positif dan luar biasanya Mbak Win yang tadi awalnya datang dengan ada dilematis, ada kegalauan, ternyata di akhir pembicaraan kita ini Mbak Win sudah menemukan solusi yang luar biasa atas permasalahan yang Mbak Win hadapi, bagaimana cara menghadapi anak tersebut dengan gaya kinestetik. Ya, semoga Mbak Win dapat melaksanakan ini dengan baik, melakukan ini dengan baik, dan saya tunggu laporannya Mbak, saya tunggu sharingnya lagi di pertemuan yang akan datang, cerita-ceritanya, bagaimana hasil praktik kemarin, gitu ya Mbak ya? Oke, siap. Makasih banyak ya Mbak Susi ya, sudah dapat sudah membuat saya dapat banyak ide kayak gitu, sudah membantu saya menemukan solusi dari masalahnya, saya udah nggak galau lagi sekarang. Baik, sama-sama Mbak. Baik, untuk itu saya akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, siap. Makasih banyak ya Mbak ya bantuannya. Ya. Baik Mbak, saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Ya Mbak. Oke, gimana Bu Susi perasaannya ini tadi? Sudah lancar sekali nih kegiatan, luar biasa nih. Alhamdulillah. Bu Susi masih di mute ya itu ya? Oh mohon maaf Bu, masih saya mute ternyata. Padahal saya sudah menjawab. Baik, ya alhamdulillah saya sudah lega Bu, sudah lega karena sudah melakukan proses coaching yang menurut saya jauh lebih baik dari kemarin. Oke, tadi kalau saya juga tadi sudah mendengarkan, tadi kan Bu Susi di awal mengatakan kalau kepengen dilihat tentang keterampilan mendengarkan aktif. Tapi tadi saya lihat sudah luar biasa loh. Bu Susi sudah bisa mendengarkan dengan seksama, kemudian mengulas apa yang disampaikan oleh coachnya sehingga coach bisa menyampaikan idenya dengan nyaman. Seperti itu tadi ya Bu Susi ya, saya lihat begitu tadi. Iya, benar Bu, bahwa hari ini saya merefleksi diri saya sendiri, ada peningkatan hal yang positif yang saya lakukan pada proses coaching saya. Jujur saja Bu, tadi ketika coaching memang ada agak kendala di Mbak Win sebagai coach, kadang-kadang suaranya masuk putus-putus. Nah, ketika itu saya benar-benar mendekatkan telinga saya, memfokuskan ini bicara apa ini, ternyata putus-putus. Nah, hal yang saya lakukan ketika coachingnya bicaranya agak putus-putus adalah mengulangi lagi apa yang dibicarakan agar saya tidak salah tangkap Bu, begitu. Kemudian terus terang karena proses coachingnya kan malam-malam ya Bu, saya itu ngantuk Bu, benar-benar ngantuk gitu. Tapi saya benar-benar ibaratnya saya
buka mata saya dan saya mendengarkan ini ngomong oke. Saya benar-benar fokus untuk mendengarkan dan saya abaikan ngantuk saya dan ngantuknya hilang Bu sekarang. Luar biasa nih, aduh. Berarti Bu Susi tadi udah dengan kendalanya Koci saja Bu Susi masih cukup bisa mendengar aktif sampai bisa mengulas kembali apa yang disampaikan sehingga apa yang disampaikan Koci match dengan apa yang didengarkan oleh Bu Susi. Kendala pribadi juga tadi rasa ngantuk pun bisa sampai hilang dengan pusat perhatian Bu Susi terhadap Kocinya. Begitu tadi ya Bu Susi ya, luar biasa sekali nih Bu Susi. Berarti kalau tadi di awal Bu Susi mengatakan pada posisi berapa tadi? 6 apa 7 Bu Susi? 7 Bu, 7. Nah kalau ini sudah pada posisi berapa ini saat ini sudah melaksanakan coaching tadi? Kalau target saya tadi 9 ya Bu, insya Allah ini 9 Bu. Oke, jadi kalau saya lihat tadi juga sudah luar biasa, sudah sesuai dengan apa yang Bu Susi harapkan dan bahkan mungkin ini 9,5 ini sudah cukup bagus, ini sudah luar Terima biasa. Kasih, Bu. Ya. Nah ini ke depan ini keterampilan coachingnya Bu Susi, adakah yang masih kepengen ditingkatkan lagi nih? Ada Bu, yang pertama untuk sinyal karena Mbak Win sendiri kan sudah berada di rumah ya Bu, tidak berada di sekolah karena ini saya proses coachingnya kan malam, sehingga memang Mbak Win tuh kalau di rumah sinyalnya bergantung dengan WiFi. Ketika WiFi-nya ada masalah atau agak error, benar-benar tidak ada alternatif sinyal lain Bu. Maka dari itu ketika saya akan melakukan proses coaching, saya akan lakukan siang hari setelah proses belajar mengajar atau setelah Mbak Win pulang kerja Bu. Itu jadi biar masih berada di sekolahan gitu, agar wifi-nya juga lancar dan tidak ada kendala putus-putus. Kemudian yang kedua, tidak malam lagi Bu, karena malam itu kendalanya saya ngantuk Bu. Nah ketika saya ngantuk itu kemampuan mendengarkan aktif itu tentunya agak berkurang, jadi saya harus benar-benar ekstra tenaga untuk mendengarkan aktif. Nah sehingga saya sangat berterima kasih Ibu memberi nilai saya 9,5, saya Masya Allah tersanjung Bu. Semoga pada proses coaching berikutnya, di saat saya lakukan siang hari, Mbak Win sinyalnya lancar, sehingga saya bisa benar-benar fokus mendengarkan, dan saya juga tidak ngantuk, semoga bisa dapat nilai 10 Bu. Oke Bu Susi, tadi sudah melakukan coaching yang luar biasa. Saya yakin kalau semakin sering praktek coaching dilaksanakan baik dengan Bu Win maupun dengan rekan-rekan yang lain, saya yakin nanti keterampilan coachingnya Bu Susi akan semakin meningkat, baik keterampilan dalam mendengarkan aktif, dalam memberikan pertanyaan bobot maupun dalam presentnya. Ketika dilatih tentu akan semakin bagus. Seperti itu ya Bu Susi ya. Iya Bu, terima kasih, amin untuk doa dan harapannya Bu. Saya jadi semakin termotivasi untuk melakukan proses coaching lagi Bu, dengan lebih baik. Ya, masih ada yang mau disampaikan lagi malam ini Bu Susi atau bagaimana ini? Insya Allah cukup Bu, pertemuan kita pada hari ini cukup membekali saya menjadi coach yang lebih baik lagi Bu untuk coach saya. Insya Allah cukup Bu. Oke, terima kasih Bu Susi sudah mau mendatangkan saya di antara coach dan coachingnya tadi ya, sehingga saya pun bisa belajar dari Bu Susi bagaimana menjadi seorang coach yang bisa mendengarkan aktif, dan tentu ini akan juga bermanfaat untuk saya sendiri untuk bisa belajar dari Bu Susi. Selamat istirahat, dan saya mohon maaf nih kalau malam ini menemani Bu Susinya agak kurang bagus karena jaringan juga ini. Kalau malam-malam juga biasa ada kendala jaringan di tempat saya, begitu Bu Susi. Iya, ya Bu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu untuk kesediaan Ibu mendampingi saya, mensupervisi saya, memberikan saya support dan semangat sehingga saya bisa mengenali kelemahan dan kelebihan diri saya agar dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Oke, sama-sama Bu Susi. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.